Di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai customer relationship management, khususnya dari sudut pandang teknologi informasi. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai definisi dari CRM atau Customer Relationship Management serta Customer Lifetime Value. Sekarang kita lanjutkan mengenai function of CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama pasti dari sisi pengambilan keputusan ya, sehingga nanti dari CRM seharusnya ada data yang bisa menentukan diversity atau keragaman dari customer tersebut. Kemudian informasi dari customer yang dianggap potensial ya. Jadi istilahnya dari yang video pertama itu macam-macam. Ada yang key customer, strategic, significant, potensial apa saja ya. Dan akhirnya kita bisa memecah atau differentiated offering. Atau kalau di istilah teman-teman IT ya, khususnya yang data mining ada satu teori namanya market basket analysis. Nanti akan saya jelaskan sekilas ya tentang market basket analysis ini. Kemudian ada value based strategy. Jadi ada strategi nanti yang bisa menentukan harga. Sehingga nanti ada namanya value creation process. Dari hasil CRM, kemudian di CRM tadi diintegrasikan dengan teknologi, maka berikutnya akan menjadi satu effectiveness learning. Jadi ada learningnya, entah itu nanti manual atau menggunakan algoritma machine learning ya. Dan akhirnya nanti ada konsep pada saat launching produk baru. Kenapa? Karena sudah sangat paham dengan customer yang sesungguhnya, yang paling potensial, sehingga sudah tahu mana yang betul-betul potensial, mana yang tidak. Atau dengan kata lain, segmentasinya, targetingnya, positioningnya itu sangat jelas. Dan yang terakhir, nanti pada saat customer delivery proses, ini akan kelihatan dengan jelas. Distribusinya harusnya bagaimana, ya, kemudian supply chain-nya bagaimana. Saya ambil contoh misalnya yang di video sebelumnya, saya cerita di kampus begitu ya. Ada dua sekolah yang sama-sama memberikan 10 siswanya menjadi mahasiswa. Tapi karena yang satu membutuhkan cost of reaching-nya lebih tinggi daripada yang satunya, maka seharusnya pihak kampus lebih fokus ke yang cost-nya lebih rendah. Kenapa ya? Karena itu sudah terlihat. Ya, dan dari situ nanti akan kelihatan proses distribusinya itu. Kalau tadi mahasiswa kan jasa ya. Kalau yang barang itu kelihatan. Kita harus fokus ke distribusi sebelah mana atau bagian mana. Ya. Dan itu nanti datanya bisa diambil, disupport oleh Customer Relationship Management. Nah, ini yang saya bilang di awal ya, tentang jenis-jenis customer. Jadi ada jenis customer yang platinum, ya. Platinum ini yang kita ambil, ya. Tetapi platinum ini meskipun kita ambil dia paling loyal, ini seharusnya tidak menjadi prioritas pada customer relationship management. Kenapa? Karena dia heavy, reliable, dan not price sensitive. Jadi dia betul-betul sangat loyal kepada merek tersebut. Misal saya sebut merek ya, es krim misalnya. Es krim ada Walls, ada Campina, ada Aice gitu ya, macam-macam lah. Kemudian ada satu customer itu yang sangat fanatik
terhadap merek Walls misalnya. Sehingga meskipun ada rasa yang sama antara Walls, Campina misalnya, Glico ya misalnya, dia akan tetap milih Walls meskipun harganya lebih mahal, not price sensitive. Jadi dikasih apapun dia tetap loyal. Kalau seperti saya misalnya contoh di kampus ya, di Universitas Majung misalnya, ada satu orang tua yang loyal. Anak pertamanya dikuliahkan di situ, adiknya aku kuliahkan lagi, adiknya lagi dikuliahkan lagi di situ, tidak peduli. Pokoknya harus kuliah ke situ. Ya itu loyal. Dan itu tidak penting untuk masuk ke customer relationship management, nggak ada gunanya. Ya meskipun nanti dimasukkan, tapi bukan prioritas pertama. Yang kedua adalah customer tipe gold. Large user who push for price break, shop around and not so loyal. Ini mayoritas. Mayoritas yang biasanya mereka ini beli pada saat ada price break, diskon, potongan harga, cashback, apapun itu istilahnya. Meskipun pada dasarnya potongan harga, cashback, diskon tadi sebenarnya tidak ada apa-apa. Wong harganya dinaikkan dulu, kemudian diturunkan. Kalau nggak gitu dikemas. Ya, sehingga diskonnya meskipun bilang 50%, sebenarnya cuma 5-6% misalkan begitu. Nah, tetapi dia tetap potensial meskipun tidak terlalu loyal. Dan ini yang menjadi prioritas CRM. Kenapa? Karena kalau mereka diberikan CRM, bisa jadi naik level menjadi platinum. Yang berikutnya adalah iron. Low volume or intermittent user, cost to serve them is quite high. Nah ini apa biasanya kalau di teman-teman seller online itu dikasih julukan CLBK, chat lama beli kagak gitu ya. Jadi chat lama tanya nggak karu-karuan, beli belum pasti ya, belum pasti beli. Ya mungkin saja beli, tapi beli dengan mengomel-ngomel lah, begitu. Sehingga ini juga bukan prioritas di dalam CRM. Jadi sekali lagi prioritasnya adalah gold, yang nomor 2 baru platinum. Iron ini ya prioritas agak-agak ke bawah begitu ya. Apalagi yang ini, lead. Apa ini kalau teman-teman seller online biasanya menjuluki kalau tadi iron itu CLBK, kalau lead ini caper ya, cari perhatian tok isinya. Demanding, want special attention but don't buy much and show no loyalty. Tanya lama, barang datang komplain pun tidak pada esensinya. Barangnya nggak masalah, tapi pengirimannya yang lama, sellernya yang dimaki-maki. Banyak. Saya sebagai seller juga sering ya ketemu dengan customer yang lead ini. Udah tahu memang di situ ditulis ya bahwa pengirimannya terlambat karena ada pandemi misalnya. Wah, tetap aja marah-marah. Kenapa kok lama? Ya memang sudah ditulis sebelumnya loh bahwa estimasi tiba itu tanggal sekian. Tapi tetap aja protes. Kok nggak ada bonusnya begitu? Ya nggak ada, emang ini sudah didiskon. Tetap aja protes. Beli satu protesnya banyak. Kalau misalnya Anda di warung begitu, Anda yang punya warung, ada satu orang cuma beli tempe goreng satu, semua ditunjuk ditanya. Nah itu lead ya, lead customer. Nah sekali lagi yang menjadi prioritas tadi yang gold, baru yang platinum, baru yang iron. Yang lead ini ya kalau beberapa distributor itu biasanya buang aja customer kayak gitu misalnya, tapi nggak boleh.
ya. Nah, komponen CRM ini kalau dari sisi IT ya, teknologi informasi, ada namanya Salesforce Automation, ada Customer Service, ada Marketing Automation. Salesforce Automation ini yang sedikit-sedikit manual begitu ya, e-commerce, field sales yang ada di lapangan, canvasser, door to door begitu ya, retail, call center yang meskipun sekarang 99% call center adalah answering machine atau mesin penjawab secara otomatis ya, dan distributor, agen atau third party broker, makelarnya. Ya. Kemudian customer service, ini yang di dalam. Nah, kalau yang ini lebih banyak ke arah hospitality, keramah tamahan. Meskipun menggunakan teknologi tetap membutuhkan keramah tamahan. Sudah pakai bot Pak kalau untuk menjawab. Jadi dijawab secara otomatis. Tapi orang juga nggak akan suka dijawab otomatis. Anda mungkin yang pernah menjadi pelanggan Telkom misalnya, atau IndiHome atau apapun, mereka juga punya botnya, Veronica namanya ya. Dijawab otomatis, tapi tetap kalau bagi saya juga tidak memuaskan, ya, kurang memuaskan. Lebih condong kalau saya sendiri juga, ya telepon langsung lebih nyaman. Meskipun jawabannya hampir-hampir sama, tetapi dijawab langsung oleh manusia jauh lebih puas gitu ya. Itu. Jadi ini tetap ada hospitality-nya. Nah, nanti yang saya bahas sampai ke belakang lebih ke arah ini, marketing automation. Ada campaign management. Kalau content management tidak, karena ini ranahnya di digital marketing. Kemudian ada data analysis, ini juga tidak, ini ranahnya ada di teman-teman IT. Ya, dan juga ini juga ranahnya di teman-teman IT, data warehouse and data cleaning tool. Bagi Anda yang ada di bidang IT yang melihat video ini, entah sistem informasi, teknik informatika, ini peluang ya untuk Anda membuat skripsi atau membuat tesis dengan tema yang ada di dalam marketing automation. Dan ini sangat luas ya tema yang ada di sini kalau untuk teman-teman IT. Tinggal cari tempatnya ya, khususnya kalau penjualannya dalam volume yang masif begitu. Dan tidak berkala gitu ya. Jadi daily, sehari-hari, customer-nya banyak, volumenya banyak. Itu sangat nyaman untuk dibuat skripsi atau penelitian atau tesis ya. Untuk campaign management terutama. Bahkan kalau di tempat itu bisa terbuka datanya, bisa sampai ke data warehouse and data cleaning tool nantinya. Itu untuk sementara di bagian ini masih di bab mengenai customer relationship management, masih di dalam mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.